tadi udah nyegah kamu lompat dari teras. Tapi aku ngelakuin itu semua bukan karena aku masih nyimpen perasaan ke kamu. Dan aku ingetin satu hal ke kamu. Jangan pernah ganggu aku, anak aku, dan suamiku. Kamu bohong sama aku, Mel. Kalau kamu nggak apa-apa, kenapa kamu nangis gitu? Kamu harus tahu, Mel. Aku paling nggak suka ngeliat ada air mata di wajah kamu. Umpan kamu itu sangat bagus ya, Melody. Kamu itu sangat pintar menyuruh suami kamu untuk mengait Elang. Kamu pasti senang sekali karena sebentar lagi kamu bisa mengeruk semua uangnya Elang, iya kan? Kamu begini karena aku, Lang. Maafin aku ya. Melody? Ayo ikut Tante. Ayo. Kamu di sini? Dia demam. Tadi kan kamu telepon aku untuk kasih kabar kalau Elang itu Iya, Mel. Aku tahu kok. Kamu kesini pasti mau nengokin Elang, kan? Aku bilang juga apa, Mel? Elang itu orangnya baik. Jadi kamu nggak mungkin bisa musuhin dia. Wah, Mel, kamu lihat deh. Banyak banget foto Raya di sini. Kita aja yang orang tuanya nggak punya foto sebanyak itu. Elang ini benar-benar sayang sama Raya. Kayak ayah sama anaknya sendiri. Raf, tadi bukannya lo udah balik ya? Kok lo cepet banget udah kesini lagi? Ada yang ketinggalan? Oh, nggak ada yang ketinggalan sih. Cuman tadi nyokap lu telepon gua. Katanya lu sendirian di sini kesepian. Makanya dia nyuruh gua kesini. Tapi kalau gua tahu Melody ada di sini, gua nggak bakalan kesini. Biar Melody aja yang nemenin lu. Dia pasti bisa buat lu tenang. ayo kita pulang, Raf. Yuk. Lang, gua antar Melody pulang dulu ya. Ya, bro, gua jalan dulu ya. Makasih ya, Mel. Aku senang karena kamu mau datang ke sini. Aku senang karena kamu mau mencoba buat berteman sama teman aku. Itu benar-benar berarti buat aku, Mel. Ya Allah,
apa yang udah aku lakuin. Gak seharusnya aku datang ke sini untuk nengokin Elang. Seandainya tadi Raffi nggak datang ke sini, aku pasti udah bilang sama Melody. Dan aku juga yakin Melody pasti bilang hal yang sama aku. Kalau dia masih cinta sama aku, kenapa Raffi harus datang? Kalau aja Tadi nyokap lu telepon gua. Katanya lu sendirian di sini kesepian. Makanya dia nyuruh gua ke sini. semua ini pasti gara-gara Mama. Dia sengaja suruh Raffi balik ke sini supaya dia ngeliat Melody di sini. Dan supaya Raffi bisa marah ngeliat Melody sama aku. Tante senang karena kamu akhirnya bisa jalan lagi. Son, Tante tahu kenapa kamu sedih. Pasti karena kamu ngelihat Elang sama Melody, kan? Iya, Tante. Sampai kapanpun, Elang akan tetap mencintai Melody. Son, cinta itu semu. Sekarang, boleh aja Elang itu masih tergila-gila sama Melody. Dan dia masih nungguin Melody. Tapi itu sampai kapan? Melody kan udah menikah. Dia nggak mungkin bisa kembali lagi sama Elang. Makanya, Tante menyuruh suaminya untuk datang ke rumah Tante. Supaya dia akhirnya tahu dan dia bisa ngebilangin Melody untuk jangan ketemu Elang lagi. Tapi cinta Elang ke Melody itu sangat besar, Tante. Sonia nggak yakin kalau Elang bisa mencintai perempuan lain. Son, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa. Elang pasti akan jatuh ke pelukan kamu. Sayang, kamu kemana aja sih? Papa teleponin dari tadi susah dan kamu pergi begitu aja tanpa kasih tau Papa. Kenapa? Ibu Anggika. Selamat siang, Pak Indarto. Maaf saya datang ke sini tanpa memberitahukan Bapak dulu. It's okay. Saya juga senang Anda datang ke sini. Dan memang kebetulan begitu banyak yang harus saya bicarakan sama Anda. Silakan. Sebelumnya saya minta maaf karena Elang sudah membuat Sonia sedih. Tapi saya kesini mau melamar Sonia untuk Elang. Saya senang mendengarnya. Dan saya menerima lamaran Ibu. Tapi tentunya dengan satu syarat. Elang harus bisa mencintai Sonia. Dan melupakan Melody. Bapak tidak usah khawatir mengenai Melody. Hari ini dia baru saja mendapatkan tekanan keras dari saya. Jadi Melody pasti akan menjauhi Elang kalau dia ingin hidup dengan tenang. Kasih saya waktu 15 hari. Saya janji setelah itu hati dan pikirannya Elang akan terbebas dari kenangannya Melody.
Ya Allah, kenapa aku malah ngebayangin kalau aku lagi meluk Elang? Mel, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Em, aku mau lihat Raya sebentar ya. Dia lagi ngapain? Ya Allah, kenapa aku harus mikirin Elang? Kenapa aku cemas saat dengar keadaan dia? Aku pikir aku kesana karena aku merasa bersalah. Tapi baru aja aku ngelihat Raffi seperti Elang. Apa itu berarti aku masih mencintai kamu, Elang? Tadi Bu Anggika kan yang suruh Raffi balik lagi ke rumah ini. Bu Anggika sengaja kepengen Raffi ngeliat aku sama Melody. Kalau iya kenapa? Toh kenyataannya Melody itu adalah istrinya Raffi. Jadi nggak seharusnya dia ada di sini bersama kamu. Kalau Bu Anggika nggak berhenti juga ikutin urusan pribadi aku nggak akan segan-segan keluar dari rumah ini. Setelah semua perbuatan Bu Anggika yang terhormat sama Melody, Ibu masih bisa berpikir dan bertindak jahat sama dia. Ibu benar-benar nggak punya rasa malu. Justru kamu yang nggak punya rasa malu. Kamu sadar nggak? Kamu bilang sama Raffi kamu itu adalah sahabatnya Raffi. Tapi kamu malah mendekati istrinya. Dengar ya, Lang. Mama kasih waktu kamu 15 hari untuk bertunangan dengan Sonia. Lebih dari itu, Mama akan bilang sama Raffi apa yang sudah kamu lakukan dengan Melody, istrinya, di belakang dia. Maafin aku, Raf. Gak seharusnya aku nemuin Elang, apapun alasannya. Aku udah ngelakuin kesalahan, tapi kamu malah maafin aku. Kalau kamu itu laki-laki lain, mungkin aja kamu akan sangat marah saat ngelihat aku pegang tangan laki-laki lain. Raffi, kamu itu benar-benar baik. Mungkin gak sepantasnya aku ngedapetin laki-laki sebaik kamu. Mel, kamu lagi ngapain? Aku lagi senang sepatu kamu. Mel, kamu nggak boleh ngelakuin semua ini. Ini kerjaan aku, Mel. Gak apa-apa, aku kan istri kamu. Kamu emang istri aku. Tapi aku nikahin kamu. Cuman buat ngedampingin aku, Mel. Bukan untuk ngelayanin aku.
mana? Gila, enak banget. Ini lu sendiri yang bikin, Mel? Lu jago juga lo ya masaknya. Jangan pikir gue mau bagi-bagi makanan sama lu ya, Lang. Ya, bis. Masakan buatan lo enak sih, Mel. Mungkin pengaruh dari tangan lo yang wangi kali. Bau tangan Melody gimana sih? Jelas-jelas itu yang masak mamanya Melody. Oh, ya kalau gitu, kalau lo bisa belajar masak seenak ini, gue bisa bikin lo jadi koki di rumah gue. Emangnya lo pikir gue mau? Gue bisa masak pun, gue gak akan mau jadi koki di rumah lo. Dan lo juga gak bakalan sanggup ngegaji gue. Jangan mimpi deh lo. Siang, Lang. Ya, siap. Loh, siang. Lang, kok lo masuk kantor? Lo kan harusnya istirahat di rumah. Gue bosan di rumah, Raf. Lo belum mau mulai makan siang kan? Makan di ruangan gue aja. Nggak apa-apa, Lang. Gue di sini aja. Ayolah, Raf. Gue nggak enak dimakan sendirian. Ya, gue bawain. Ya. Lang. Udah, yuk. Udah, yuk. Iya. Silakan, Pak. Saya tinggal dulu. Ya. Lang, kalau lu nggak mau makan makanan ini, kita tukeran aja. Makanan masakan istri gua enak loh. Serius lo, Raf? Lo mau tukeran? Emang Melody gak marah? Nggak apa-apa lah, Lang. Gua kan bisa makan masakan Melody tiap hari. Udah nih, lu cobain. Isinya kalau lu cobain sayurnya. Pasti Melody sengaja masak semua ini buat aku. Dia tahu aku suka sekali makanan seperti ini. Gimana? Enak kan? Enak banget, Raf. Gila ya. Melody pasti sayang banget sama lo. Sampai-sampai dia bikinin makanan seenak ini. Iya sih, Lang. Tapi kadang gua ngerasa hati dia masih buat mantan pacarnya, Lang. Maksud lo? Kenapa lo ngomong gitu? Waktu pertama kali gua ketemu sama Melody, gua cuma pengen dia bisa jadi pendamping hidup gua, Lang. Tapi setelah gua nikah sama dia, gue pengen Melody jadi milik gue sendiri, sepenuhnya milik gue. Tapi kayaknya semua itu masih belum bisa terwujud, lah. Kayak semalam gue liat Melody nangis, dan gue yakin itu pasti karena dia nginget mantan pacarnya, lah. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena waktu Melody ngeliat gue, dia kayak ngeliat orang lain, lah. Mungkin kalau mantan pacarnya masih hidup, dia bakal mukulin gue kali ya, Lang. Masalahnya dia udah meninggal. Raf, gua keluar dulu ya. Bentar. Halo? Halo, Mel. Ini aku, Lang. Makasih ya kamu udah bikinin makanan kesukaan aku, Mel. Aku nggak nyangka kamu masih ingat semua makanan kesukaan aku. Ayam goreng, tempe, tahu. Aku masak bukan buat kamu, tapi buat suami aku. Tapi kamu masih ingat kan itu semua makanan kesukaan aku? Lang, makanan semua itu tuh udah biasa banget aku masak setiap hari. Dan aku masak itu juga buat suami aku. Bukan untuk orang yang mau memanfaatkan persahabatannya.
apapun yang kamu bilang, Mel, aku yakin kamu masih cinta sama aku. Sayang, kamu harus cepat gede ya. Supaya kayak anak-anak yang lain. Kamu bisa pegang tangan mama, terus kita bisa main-main. Mau? Ya? Tanpa disuruh juga Raya bakal gede sendiri, Mel. Kamu ngapain ada di sini? Aku udah bilang kan sama kamu, jangan ganggu aku lagi, Lang. Mel, tolong jangan pergi. Aku tahu kamu masih mikirin aku, Mel. Masih ada aku di hati kamu, kan? Oh iya, tapi itu dulu, Lang. Sekarang, kamu sama sekali udah gak ada arti apa-apa lagi di hati aku. Dan kamu tahu gak sih, apapun yang kamu lakuin sekarang itu semuanya salah, Lang. Apa salahnya? Kamu gak tahu apa yang salah. Nemuin aku aja itu udah salah, Lang. Kamu tahu nggak? Semakin sering kamu buat kebodohan ini sama aku, semakin cepat pula aku ngelupain kamu. Dan kamu juga harus ingat, Raffi itu adalah suami aku dan dia juga adalah teman kamu, Lang. Dan apa kamu lupa, Mel? Raya anakku, kamu ibunya. Apa aku salah nemuin kalian? Lihat, Mel. Dia butuh kedua orang tuanya. Iya, dia memang butuh orang tuanya. Dia butuh aku dan juga Raffi papanya. Dengar ya, Mel. Gak ada yang bisa gantiin aku jadi papanya Raya. Dan kalau kamu gak bisa terima itu, aku bakal bawa Raya pergi. Lang, Raya itu anak aku. Dan aku gak akan pernah ngebiarinin siapapun ngebawa Raya dari sisi aku. Aku juga akan bawa kamu pergi, Mel. Kamu sama Raya. Karena cuman kalian keluarga aku sekarang. Raya sayang, Papa udah pulang nih. Sini, Papa gendong. Peluk Papa ya. Raffi, aku pengen minta sesuatu dari kamu. Apa, Mel? Kota ini banyak ngingetin aku dengan kenangan masa lalu aku, Raf. Dan itu yang membuat aku sedih banget. Aku selalu berusaha untuk mencintai kamu. Tapi aku nggak bisa mencintai kamu seutuhnya karena kenangan itu. Kalau boleh, aku pengen kita pindah keluar kota. Jadi kita mulai semuanya dari nol di kota itu. Kamu mau? Mel, kamu ngelakuin semua ini buat aku. Iya, Raf. Kalau itu emang mau kamu, Mel, aku akan ngelakuin apa aja yang kau mau. Aku akan pindah kemanapun yang kau mau, Mel. Hey, Raf. Apa itu, Raf? Surat pengunduran diri aku. Apa? Lo mau resign? Tapi kenapa, Raf? Ada yang salah sama kantor ini? Enggak, Kolang. Nggak ada yang salah di kantor ini. Gue mau ngundurin diri, soalnya Melody ngajak gue pergi lah. Dia mau pergi dari kota ini. Kota yang menyimpan banyak kenangan buruk soal dia.
Ya Tuhan. Melody pasti ngelakuin semua ini karena dia mau ngindarin aku. Lang? Lang, kok lu bengong sih, Lang? Oh, enggak, Raf. Gua nggak bisa terima surat ini. Gua nggak mau lo resign. Kalau Melody mau ngelupain semuanya, dia bisa lakuin itu di mana aja. Ingat, Raf. Masa lalu itu adanya di dalam hati. Mau sejauh apapun dia pergi, dia nggak akan pernah bisa ngelupain itu. Kecuali memang dia yang mau ngelupain semuanya. Mungkin kalian memang butuh waktu berdua. Tapi please jangan keluar dari kantor ini. Gue nggak mau kehilangan teman sekaligus manajer yang baik seperti lo. Gini. Gue kasih lo libur 15 hari. Di daerah puncak gue ada villa. Lo bisa pakai. Ajak aja Melody ke sana. Tapi kalau gue bilang gue bakal tinggal di villa lo, Lang, Melody nggak bakal mau. Ya lo nggak perlu bilang kalau itu villa gue lah. Bilang aja lo sewa. Iya. Gue coba telepon Melody dulu ya. Apa? Dia nolak pengunduran diri kamu? Vi, emangnya dia tuh siapa sih mau ngatur-ngatur kehidupan kita? Mel, bukan gitu, Mel. Kamu tenang dulu deh, Mel. Apa yang Lang bilang, ada benernya juga kok, Mel. Kamu pikir deh, sekarang ini kan nggak gampang cari kerja. Apalagi kita harus ngidupin Raya, Mel. Itu kan butuh biaya. Gimana kalau misalnya aku nggak diterima kerja di tempat lain? Tapi Raf, Please, Mel. Lagian, tadi Lang juga ada bilang kok, kalau dia bakal kasih aku libur 15 hari. Nah, kita kan bisa pakai waktu liburan itu buat refreshing, jalan-jalan keluar kota. Ya, siapa tahu dengan begitu, kamu bisa ngelupain masa lalu kamu, Mel. Raya? Mel? Mel, Raya kenapa, Mel? Halo, Mel? 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 Raya kenapa, Raf? Gua nggak tahu, Lang. Handphonenya dimatiin sama Melody. Coba gue telepon lagi ya. Raya? Masya Allah, sayang. Allah, kamu kenapa? Mel, bayi itu biasa kalau lagi tidur suka ngelundung jatuh ke lantai. Kamu waktu kecil juga begitu. Wajah kamu persis mama kamu kalau lagi panik. Gimana, Raf? Handphonenya nggak diangkat sama Melody, Lang. Kita pergi sekarang. Kemana? Ya ke rumah lo lah. Gimana kalau Raya luka? Dia harus dibawa ke rumah sakit. Ayo. Tapi, Lang, kalau misalnya kenapa-napa sama Raya, Melody pasti... Lang! Raffi, kok jam segini udah pulang kamu? Aku sama Lang dengar teriakan Raya di telepon. Raya gimana? Nggak apa-apa? Raya nggak apa-apa kok. Dia tadi cuma jatuh aja dari tempat tidur. Tapi sekarang udah nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa, kamu nggak usah khawatir. Aku pasti akan telepon kamu. Tuh kan, Lang. Gue bilang juga apa? Iya, Mel. Tadi aku udah ngomong gitu ke Lang. Cuman, dia tetap ngotot mau nengok Raya. Ya walaupun dia baik-baik aja, tetap aja kita harus periksain dia ke dokter dong. Raya itu cuma jatuh dari tempat tidur. Dan dia nggak butuh ke dokter. Mel, kayaknya nggak ada salahnya juga kalau kita periksa Raya ke dokter, kan? Aku bilang apa kan? Raya tuh nggak apa-apa. Jadi seharusnya kita nggak perlu ke dokter. Tapi dok, kenapa dia diem aja? Itu karena dia senang dapat banyak perhatian dari semua orang. Anak kecil itu lebih kuat dari yang kita bayangkan. Hanya karena kamu papanya, kamu jadi sangat khawatir. Dok,
Dok, dokter salah. Papa Raya itu saya, Dok. Cuman, Elang emang perhatian banget sama Raya. Makanya banyak orang yang salah mikir kalau papanya Raya itu Elang, Dok. Raf, gimana Raya? Loh, guys. Lo pada ngapain kesini? Nenek bilang kalian ke rumah sakit ini karena Raya jatuh. Makanya kita semua khawatir. Kita semua kesini, Raf. Oh, guys. Kita ngobrolnya di luar aja yuk. Daripada ntar kita diusir Pak Dokter gara-gara ruangannya keramaian. Mel, aku bawa Raya keluar bentar ya. Si Dok. Iya. Yuk. Ya, Dok. Iya. Kamu lihat sendiri kan? Aku udah bilang sama kamu kalau Raya itu baik-baik aja. Tapi kamu tetep aja maksa aku sama Raffi untuk bawa Raya itu ke dokter. Lang, sebenarnya apa sih tujuan kamu? Kamu mau kasih perhatian yang berlebihan untuk Raya supaya narik simpati dari aku? Itu tujuan kamu. Lalu apa tujuan kamu bawa Raya pergi dari kota ini? Mau pisahin aku dari anakku? Mel, kamu boleh lakuin apa aja, Mel. Tapi jangan pisahin aku dari darah dagingku, Mel. Apa yang aku rasain sama Raya itu beda sama yang Raffi rasain. Raffi bukan ayah kandungnya. Udah Lang, nggak usah kayak gini lagi. Aku tahu kamu ngelakuin ini semua supaya bisa deket sama aku dan Raya kan? Melody, aku sengaja bawa Raya ke dokter karena aku benar-benar khawatir sama dia. Bukan karena alasan lain. Halo. Ini aku Sonia. Aku cuma mau tahu kabar kamu gimana. Oh iya, hai, Sonia. Kebetulan banget tadi aku lagi mikirin kamu. Aku pikir kita udah lama banget nggak jalan berdua. Gimana kalau nanti kita ke mall? Sekarang aja. Aku jemput kamu sekarang, kamu siap-siap ya. Oke, bye. Lang? Lang? Kamu lihat kan? Kamu nggak perlu khawatir, aku nggak akan ganggu hidup kamu lagi, Mel. Aku punya hidupku sendiri, sama Sonia. Emangnya Lang mikir dia tuh siapa sih? Maksa-maksa Raya untuk bawa dia ke dokter. Sementara kita kedua orang tuanya aja udah mastiin kalau Raya tuh baik-baik aja. Aku bingung deh. Dia tuh mau apa sih sebenarnya? Mel, jadi gini ceritanya. Waktu kamu telepon aku, Elang tuh ada di dekat aku, Mel. Dan dia ngeliat waktu aku cemas gara-gara kamu teriak Raya, terus kamu langsung matiin telepon. Dia jadi ikut cemas tentang Raya. Makanya dia ngelakuin semua itu. Dan menurut aku, wajar aja kok kalau Elang ngelakuin semua itu. Elang kan cuma mau perhatian sama Raya. Emangnya salah, Mel? Kamu tuh sebenarnya kenapa sih, Mel? Ya aku cuma nggak suka aja kalau Elang itu masukin pribadinya kita. Dia itu kan memang teman kamu. Tapi bukan berarti dia bisa ikut campur sama kehidupan kita juga, Raf. Hey, siap? Kamu ngapain ngeliatin aku kayak gitu? Aku cuma mau tanya, apa kamu lagi berantem sama Melody? Karena biasanya kamu itu nemuin aku kalau kamu lagi ada masalah sama Melody. Apakah kamu lagi berantem atau ada perkataan Melody yang menyinggung perasaan kamu? Oke. Kalau menurut kamu aku cuma manfaatin kamu, sebaiknya aku pergi aja dari sini.
Lang tunggu. Kamu tunggu sebentar ya. Aku ganti baju dulu. Kamu keluar aja duluan. Guys, gue bener-bener gak ngerti nih, kenapa Melody tiba-tiba bisa kayak gini. Biasanya dia gak pernah kayak gitu. Gua rasa nih ya, Melody itu nggak bermaksud ngomong sekeras itu sama lu, Raf. Ya mungkin dia cuma lagi capek aja, lagi penat. Dan kalau menurut gua nih ya, lu berdua cuma butuh waktu private. Biar lu berdua bisa lebih deket lagi, lebih intim. Bener tuh, Raf. Lu berdua kan belum sempet nikmatin yang namanya bulan madu tuh. Padahal, bulan madu itu penting buat ngedeketin pasangan. Ya, biar tambah romantis. Setuju! Gua kasih lo libur 15 hari. Di daerah puncak gua ada villa. Lo bisa pakai. Ajak aja Melody ke sana. Kalau dipikir-pikir, omongan lu pada ada benernya juga ya. Iya deh, gue bakal coba ngebujuk Melody supaya dia mau pergi berduaan sama gue. Ya, mudah-mudahan habis itu dia bisa lebih baik ya. Ya udah, kalau gitu bro, kita balik aja. Lu mikir-mikir dulu. Semoga sukses, ya? Ya. Oke, cabut dulu. Doain gue deh, gue pusing nih kalau kayak gini. Tenang aja, bro. Oke, bro? Cabut ya. Thank you guys, hati-hati guys. Ini kayaknya bagus buat kamu. Halo? Lang, ini gua Raffi. Soal villa yang lu tawarin, gua udah mutusin. Gua sama Melody bakal berlibur ke sana. Apa? Raf, villa di puncak yang kita tempatin nanti, itu emangnya punya siapa? Punyanya, kalau aku bilang villa itu punya lo, Melody pasti marah lagi. Villa itu punya klien langganan aku, Mel, di showroom. Villanya sih emang jarang dipakai. Makanya ya, kemarin pas aku bilang mau pinjam, langsung dikasih sama dia. Temen kamu itu baik ya? Iya, Mel. Udaranya enak banget ya. Coba kalau misalnya kita di Jakarta, mana mungkin coba kita ngirup udara seseger ini. Udah deh Mel, kamu boleh menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tapi mintain kunci rumah dong. Nenek kebelet pipis nih. Mau nenek ngompol celana. Iya, tenang, Nek. Langsung Raffi bukain ya pintunya. Ayo, Mel, kita masuk. Ayo, Nek, ayo, Nek. Raf, villa ini bagus banget ya. Pasti teman kamu itu orang kaya. Dia emang kaya, Mel. Tapi aku jauh lebih kaya dari dia. Karena aku mempunyai seorang istri dan seorang anak yang sangat berarti buat aku. Kamu itu ada-ada aja, tau nggak? Ya udah, aku siapin makan malamnya untuk kita. Habis itu aku mau langsung istirahat. Soalnya aku capek banget. Apapun yang Tuan Putri mau, saya akan kabulkan. Mel, kamu udah bangun? Aku mau buat teh nih, Mel. Kamu mau sekalian nggak? Mel? Mel?
Mel? Mel? Raya? Mel? Mel? Melody? Mel? Mel? Raya? Mel! Melody!